Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar PAI seperti biasa ya bersama Ustazah Susan. Nah, sebelum belajar, kita buka dulu dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membaca lafaz basmalah, kita perhatikan duduk kita sudah baik belum? Nah, agar lebih barokah lagi ya, lebih konsentrasi lagi, duduk yang baik, perhatikan videonya dan pembelajarannya. Nah, apa kabar kalian sehat semua kan? Insya Allah Ibu harapkan kalian selalu sehat selalu. Dan juga tak lupa selalu membaca Al-Quran setiap hari ya. Nah, Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, memiliki sikap toleransi dan simpati kepada sesama sebagai bentuk implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 ini. Yang ketiga, mengetahui makna dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dengan benar. Yang keempat, membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dengan jelas dan benar. Yang kelima, menulis Quran Surat Al-Ma'idah dengan benar. Dan yang terakhir, kalian bisa menyebutkan arti dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, itulah tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya saja mau tanya nih, kalian tahu enggak arti dari Surat Al-Ma'idah? Betul. Surat Al-Ma'idah itu artinya adalah hidangan. Urutannya surat kelima dalam Al-Quran. Terdiri dari 120 ayat dan diturunkan di kota Madinah. Oleh karena itu disebut golongan surat Madaniyah. Selanjutnya kita akan belajar membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 ini secara bersama-sama. Ustazah ingatkan, dalam membaca Al-Quran itu tidak terburu-buru, harus tartil, perhatikan panjang pendeknya, dibaca dengan suara lantang dan jelas. Nah, berikut Ustazah tampilkan cara membaca yang benar ya. Silakan kalian simak dan perhatikan. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Nah, kalian silahkan baca berulang-ulang di rumah ya sayang ya. Selanjutnya Ustazah bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.
Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini. Adapun kandungannya adalah 1. Dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan yang lainnya. Yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang di sini dilarang pada bulan tersebut adalah berperang, kecuali berperang karena membela diri atau diserang musuh. Yang ketiga, dilarang mengganggu hewan hadyu atau hewan kurban seperti unta, lembu, kambing, dan domba. Yang keempat, dilarang mengganggu al-qalaid atau hewan kurban yang sudah diberi tanda. Yang kelima, dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah atau Ka'bah karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Nah, itulah makna dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ya, sesuai dengan artinya yang tadi kita baca bersama-sama. Kita perhatikan lagi ya artinya, coba dilihat. Maka di situ juga Allah menerangkan tentang perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Di antara perintah tersebut adalah 1. Perintah untuk hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan dilarang orang yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan keburukan. Contohnya, ketika kita saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah membantu orang tua merapikan rumah, menyapu, mengepel, sholat tepat waktu, saling mengingatkan dengan teman dalam kebaikan, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Dan dilarang untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Contohnya, kalau ada teman yang sedang berantem, maka kita tidak boleh menontonnya saja, tapi kita atau membantunya, tapi justru kita harus melerainya agar tidak terjadi perkelahian yang sehingga terjadinya perbuatan permusuhan ya. Itu contohnya. Yang keduanya, perintah untuk bertakwa kepada Allah agar terhindar dari azab yang sangat berat. Bagaimana bisa dipahami ya dari kandungan surat Al-Maidah tadi. Selanjutnya, tugas dari ustazah, kalian hafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Berikut contoh atau penggalan ayat yang harus kalian hafal beserta artinya. Kemudian nanti ustazah nilai. Penilaiannya yaitu dari cara bacanya betul tidak, tajwidnya, berikut hafalannya lancar tidak, dan kalian paham arti dan kandungannya. Itu saja pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini ya. Ustazah harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, terus tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana yang terjadi di negara ini cepat berlalu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari ustazah. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau ada yang belum dipahami, boleh kalian tulis, lalu nanti disampaikan lewat voice note ya. Itu saja yang ustazah ingin sampaikan. Berikut adalah secara singkat kandungan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 3 sebagai penutup dari pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.